Teater 1 telah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Kenalin, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Happy watching! 세상에게 알려 내 이름에다 입 맞춰 Say la, listen, love me, la, listen, love me Call me la, listen, love me, la, listen, love me Oh, 있잖아 attitude 부터 어쩌라고 The lightest in the room Just say la, listen, love me, la, listen, love me Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan sampel audit untuk pengujian atas rincian saldo. Nah, yang dimaksud dari pengambilan sampel audit untuk pengujian rincian atas saldo ini merupakan prosedur analitis dan pengujian mengenai bagaimana auditor harus menggunakan sampling dengan benar untuk menghindari adanya kesimpulan yang salah mengenai populasi. Nah, di sini juga sudah disebutkan bahwa ada 3 bentuk pengujian. Yang pertama yaitu pengujian pengendalian, yang kedua pengujian substansif dan transaksi, yang ketiga yaitu pengujian atas rincian saldo. Yang pertama yaitu pengujian pengendalian, yaitu pengujian yang dilakukan untuk menentukan keefektifan operasi pengendalian internal. Yang kedua yaitu pengujian substansif adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui keefektifan operasi pengendalian internal dan kebenaran moneter transaksi yang ada di sistem akuntansi. Yang ketiga yaitu pengujian atas rincian saldo yang dilakukan untuk mengetahui apakah jumlah dolar saldo akun mengandung salah saji material atau tidak. Nah, untuk selanjutnya ada 3 jenis utama metode pengambilan sampel. Yang pertama yaitu ada pengambilan sampel non statistik, yang kedua ada pengambilan sampel unit moneter, dan yang ketiga adalah pengambilan sampel variabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan sampel non statistik. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Dalam langkah pengambilan sampel non statistik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu merencanakan sampel, memilih sampel dan melaksanakan prosedur, dan yang ketiga yaitu mengevaluasi hasil. Yang pertama yaitu langkah sampling untuk merencanakan sampel. Ada 4 langkah di sini. Yang pertama yaitu menyatakan tujuan pengujian audit, di mana audit akan menentukan tujuan dilakukannya sebuah pengujian. Nah, lalu audit akan mengambil sampel atas rincian saldo guna menentukan apakah saldo yang dinyatakan sudah wajar atau belum. Nah, yang kedua yaitu memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Nah, di sini audit itu berencana membuat kesimpulan mengenai populasi berdasarkan sampling karena tidak semua prosedur audit harus menggunakan sampling. Yang ketiga yaitu menetapkan salah saji. Di sini audit melihat apakah ada salah saji untuk pengujian atas rincian saldo untuk mengukur adakah salah saji moneter. Yang keempat yaitu mendefinisikan populasi, di mana populasi didefinisikan sebagai item yang membentuk populasi dolar yang tercatat. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan sampling stratifikasi. Yang dimaksud adalah audit di sini memisahkan populasi ke dalam 2 atau lebih subpopulasi sebelum menetapkan sampling audit. Yang selanjutnya yaitu mendefinisikan unit sampling, di mana untuk unit sampling non statistik dalam pengujian atas rincian saldo, unit sampling hampir selalu merupakan item yang membentuk saldo akun. Nah, yang selanjutnya yaitu menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi. Nah, penerapan materialistis kinerja terhadap prosedur sampling tertentu. Maksudnya di sini materialistis kinerja adalah jumlah variasi yang dapat atau ada dalam akun keuangan individu karena ada kesalahan atau kelalaian. Nah, yang ketujuh yaitu menetapkan resiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah. Nah, bagi semua penerapan statistik dan non statistik
auditor beresiko membuat kesimpulan kuantitatif yang tidak tepat. Nah, jadi mengenai populasi ini, auditor bisa saja melakukan kesalahan kecuali auditor tersebut menguji 100% sampel yang ada. Dan resiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah atau yang disebut ARIA adalah resiko sampel yang mendukung bahwa saldo akun yang tercatat tidak mengandung salah saji material ketika dikatakan salah saji. Nah, selanjutnya yaitu mengestimasi salah saji dalam populasi. Di sini auditor membuat estimasi berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan klien dengan menilai yaitu yang pertama risiko inheren, yang kedua yaitu hasil pengujian pengendalian substansif dan transaksi dan proses analitis yang telah dilakukan. Yang selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel awal. Nah, di sini dengan memperhatikan sampel-sampel yang diambil dan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah dibahas termasuk perubahan semua faktor tersebut. Nah, untuk langkah yang sudah dibagi tadi, selanjutnya yaitu memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Nah, yang pertama yaitu memilih sampel. Di sini bebas memilih metode manapun dan auditor akan menentukan setelah mempertimbangkan keunggulan-keunggulan dan kelemahan yang dipakai dalam metode tersebut. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan prosedur audit. Di sini audit menetapkan prosedur yang tepat untuk menentukan adakah salah saji dalam sampel atau populasi tadi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil. Di sini langkah yang pertama yaitu mengeneralisasi dari sampel ke populasi dan memutuskan akseptabilitas populasinya. Nah, pada langkah ini audit memproyeksikan salah saji dari hasil sampel ke populasi dan mempertimbangkan ARIA. Yang selanjutnya yaitu menganalisis salah saji. Di sini auditor harus mengevaluasi sifat dan penyebab setiap salah saji yang ditemukan dalam pengujian rincian saldo. Yang terakhir yaitu tindakan yang diambil apabila populasi ditolak. Nah, apabila salah saji lebih besar daripada yang ditoleransi, maka tindakan yang dilakukan audit adalah yang pertama, tidak mengambil tindakan hingga pengujian atas bidang audit lainnya telah selesai. Yang kedua yaitu melaksanakan pengujian audit yang diperluas pada bidang tertentu. Yang selanjutnya yaitu menyesuaikan saldo akun. Yang keempat yaitu meminta klien untuk mengoreksi populasi. Yang terakhir adalah menolak untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah berikutnya, yaitu definisi unit sampling adalah suatu dolar individual. Dengan berfokus pada dolar individual sebagai unit sampling, secara otomatis MUS akan menekankan unit fisik yang memiliki saldo yang tercatat lebih besar. Karena sampel dipilih berdasarkan dolar individual, akun dengan saldo yang lebih besar memiliki kesempatan lebih besar untuk dimasukkan ketimbang akun dengan saldo yang lebih kecil. Sebagai contoh, akun piutang yang memiliki nominal sebesar $5.000 memiliki probabilitas 10 kali lebih besar ketimbang akun yang memiliki akun nilai piutang sebesar $500. Sampling berstratifikasi tidak diperlukan dalam MUS. Stratifikasi akan terjadi secara otomatis. Yang kedua, ukuran populasi adalah populasi dolar yang tercatat. Metode pemilihan sampel dalam MUS yang akan dibahas nanti tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan belum tercatatnya item populasi. Sebagai contoh, asumsikan bahwa MUS digunakan untuk mengevaluasi apakah persediaan telah dinyatakan secara wajar. MUS tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah item persediaan tersebut memang ada atau belum dicatat atau diperhitungkan. Jika tujuan kelengkapan sangat penting dalam pengujian audit, tujuan tersebut harus dipenuhi secara terpisah dari pengujian MUS. Yang ketiga, ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus statistik. Proses ini akan dibahas secara rinci setelah kita membahas 14 langkah sampling untuk sampling unit moneter ataupun MUS. Yang keempat, pemilihan sampel dengan menggunakan PPS. Sampel unit moneter adalah sampel yang digunakan dengan menggunakan probabilitas yang proporsional bagi pemilihan ukuran sampel, atau yang disebut dengan probability proportional to size sample selection atau yang disingkat dengan PPS. Sampel dapat diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak komputer atau teknik sampling sistematis. Auditor menggeneralisasi dari sampel ke populasi dengan menggunakan teknik MUS. Tanpa memandang metode sampling yang dipilih, auditor harus menggeneralisasi dari sampel ke sampel populasi dengan pertama memproyeksikan
salah saji dari hasil sampel ke populasi, dan yang kedua menentukan kesalahan sampling yang terkait. Hasil statistik yang diperoleh jika menggunakan MUS disebut sebagai batas salah saji atau misstatement bounds. Batas salah saji tersebut merupakan estimasi lebih salah saji maksimum yang mungkin dengan ARIA tertentu. Pembahasan dan contoh berikut ini hanya lebih saji karena MUS terutama dirancang bagi lebih salah saji. Perhitungan bagi salah saji biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak atau audit sampel komputer. Berikut beberapa faktor yang digunakan dalam perhitungan sampel. Risiko yang dapat diterima dari penerimaan yang salah atau acceptable risk of incorrect acceptance atau ARIA merupakan penilaian auditor atas tingkat assurance yang dibutuhkan bagi aplikasi sampling. Lalu nilai populasi yang tercatat atau recorded population value, yang mana nilai tersebut diambil dari catatan klien. Salah saji yang dapat ditoleransi atau tolerable misstatement. Salah saji ini biasanya berkaitan dengan materialitas kinerja. Auditor dapat mengurangi salah saji ini dengan cara jika populasinya kurang dari 100%. Salah saji yang dapat ditoleransi sebagai persentase nilai populasi atau tolerable misstatement as a percentage of population value. Auditor menghitung salah saji yang dapat ditoleransi sebagai persentase nilai populasi yang tercatat. Estimasi salah saji populasi atau estimated population misstatement. MUS adalah metode yang paling sering digunakan apabila tidak ada atau hanya ada dua sedikit salah saji yang diharapkan. Estimasi salah saji populasi biasanya didasarkan pada hasil tahun sampel sebelumnya. Berikutnya rasio estimasi salah saji populasi terhadap salah saji yang dapat ditoleransi. Auditor menghitung rasio estimasi salah saji terhadap salah saji yang dapat ditoleransi. Lalu ada faktor keyakinan atau confidence factor. Auditor menggunakan tabel 17.5 yang mana tabel tersebut bisa kita lihat pada buku Erans halaman 151. Untuk menentukan faktor keyakinan yang tepat berdasarkan pertimbangan auditor atas ARIA dan rasio salah saji yang diharapkan terhadap salah saji yang dapat ditoleransi berdasarkan ARIA sebesar 10% dan rasio salah saji yang diharapkan terhadap yang dapat ditoleransi sebesar 0,10, faktor keyakinan yang tepat adalah 2,77. Ukuran sampel atau sample size. Ukuran sampel dapat dicari dengan rumus faktor keyakinan dibagikan dengan salah saji yang dapat ditoleransi sebagai persentase nilai populasi. Berikut adalah interval sampling. Interval sampling dapat dicari dengan jumlah populasi yang tercatat dibagi dengan ukuran sampel. Menghitung asumsi salah saji, presentasi atau tainting. Jika ditemukan salah saji, auditor akan menghitung salah saji yang diproyeksikan dan penyisihan untuk resiko sampling. Presentasi salah saji pada unit sampling merupakan presentasi salah saji atau tainting untuk keseluruhan interval sampling yang dihitung dengan membagi nilai salah saji dengan jumlah yang tercatat. Memproyeksikan salah saji sampel. Salah saji yang diproyeksikan adalah salah saji presentasi dikali interval sampling. Karena presentasi salah saji atau tainting adalah keseluruhan interval sampling. Menghitung penyisihan untuk resiko sampling. Salah saji yang diproyeksikan akan meningkat sebesar penyisihan untuk resiko sampling yang dihitung sebagai presisi dasar penyisihan incremental untuk resiko sampling atas setiap salah saji yang ditemukan dalam unit sampling yang lebih kecil dari interval sampling. Hubungan model risiko audit dengan ukuran sampel untuk MUS. Hubungannya bisa dicari dengan rumus PDR sama dengan AAR dibagi IR dikalikan dengan CR. Lalu, sampling unit monitor atau MUS memiliki sedikitnya 4 fitur yang menarik bagi auditor. Yang pertama, MUS secara otomatis akan meningkatkan kemungkinan memilih item dolar yang tinggi dari populasi yang sedang diaudit. Auditor akan mengkonsentrasikan perhatiannya pada item tersebut karena umumnya item itu menyajikan resiko salah saji yang material paling besar. Sampling berstratifikasi juga dapat digunakan untuk tujuan ini, tetapi umumnya MUS jauh lebih mudah diterapkan. Yang kedua, MUS dapat mengurangi biaya pelaksanaan pengujian audit karena beberapa item sampel akan diuji sekaligus. Dan yang ketiga, MUS mudah diterapkan. Sampel unit monitor dapat dievaluasi dengan menerapkan tabel yang sederhana. Dan yang keempat, MUS menghasilkan kesimpulan statistik dan bukan kesimpulan non-statistik. Banyak auditor yakin bahwa sampel statistik akan membantunya dalam membuat kesimpulan yang lebih baik dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah,
Sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Neva Mega Marsha akan menjelaskan tentang kelemahan utama monetary unit sampling. Yang pertama, total batas salah saji ketika salah saji terlalu tinggi untuk digunakan oleh auditor. Penyebabnya metode evaluasi secara inheren bersifat konservatif ketika salah saji ditemukan dan seringkali menghasilkan batas yang jauh melampaui materialitis. Yang kedua, sulit memilih sampel PPS dari populasi yang besar tanpa bantuan komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sampling variabel. Seperti MUS adalah metode statistik yang digunakan oleh auditor, sampling variabel dan sampling non-statistik untuk pengujian atas rincian saldo memiliki tujuan yang sama untuk mengukur salah saji dalam suatu saldo akun. Distribusi pengambilan sampel diasumsikan bahwa auditor sebagai eksperimen mengambil ribuan sampel rata-rata yang berulang dengan jumlah yang sama dari suatu populasi data akuntansi. Dengan nilai rata-rata X untuk setiap sampel, auditor menghitung nilai rata-rata dalam sampel sebagai berikut. X rata-rata sama dengan sigma X1 dibagi N, di mana X rata-rata sama dengan nilai rata-rata sampel, X1 sama dengan nilai masing-masing sampel, dan N adalah jumlah pada sampel. Metode variabel, itu ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama itu perbedaan estimasi, yang digunakan untuk mengukur total kesalahan yang diperkirakan Miramon di dalam suatu populasi ketika ada kedua nilai tercatat dan suatu yang teraudit untuk masing-masing item. Yang kedua, rasio estimasi serupa dan estimasi perbedaan. Perbedaannya kecuali titik taksir misstatement populasi ditentukan dengan sampel perkalian porsi dolar yang salah dengan total nilai buku populasi dicatat. Yang ketiga, estimasi mean per unit, yaitu auditor mempunyai perhatian kepada nilai yang teraudit dibanding dengan jumlah misstatement untuk masing-masing item di dalam sampel. Selanjutnya, metode statistik berstratifikasi, yaitu metode sampling di mana semua unsur dalam total populasi dibagi menjadi 2 atau lebih subpopulasi. Itu ada risiko sampling, ada 2, yaitu area acceptable risk of incorrect assumption, adalah risiko statistik bagi auditor telah menerima suatu populasi yang benar-benar secara material salah diutarakan. Yang kedua itu ada ARIR, yaitu Accepted Risk of Incorrect Rejection, adalah risiko statistik bahwa auditor telah menyimpulkan suatu populasi secara material disajikan salah ketika itu tidak ada. Selanjutnya, ilustrasi menggunakan estimasi perbedaan. Itu langkah pertama dalam merencanakan sampel dan menghitung ukuran sampel menggunakan estimasi perbedaan. Yang pertama, kita menyatakan tujuan pengujian audit, yaitu menentukan apakah piutang dagang sebelum pertimbangan cadangan piutang tak tertagih salah saji material. Yang kedua, menentukan penerapan pengambilan sampel, yaitu di mana pengambilan sampel audit ditetapkan dalam konfirmasi utang piutang dagang karena banyaknya jumlah piutang dagang. Yang ketiga, menentukan kondisi salah saji, di mana kesalahan klien yang ditentukan dari konfirmasi setiap akun atau prosedur alternatif. Yang keempat itu ada menentukan populasi. Yang kelima adalah menentukan pengambilan sampel. Yang keenam, menetapkan salah saji yang diterima. Yang ketujuh, menetapkan risiko yang diterima. Di menetapkan risiko yang diterima ini ada 2, yaitu ARIA dan ARIR. Yang seperti kita tahu tadi, ARIA itu risiko yang diterima akibat kesalahan penerimaan, yang ARIR itu adalah risiko yang diterima akibat kesalahan penolakan. Yang ke-8 itu ada mengestimasi salah saji dalam populasi. Itu ada 2 juga. Yang pertama, memperkirakan titik estimasi yang diharapkan. Yang kedua, membuat estimasi standar deviasi populasi awal. Yang ke-9 itu menghitung ukuran sampel awal. Selanjutnya, kita akan memilih sampel dan menjalankan prosedur, di mana dalam memilih sampel dan menjalankan prosedur ini terdapat 2 hal. Yang pertama, memilih sampel, yaitu auditor harus menggunakan satu dari metode pemilihan sampel, probabilistik. Yang kedua, menjalankan prosedur audit, yaitu adalah auditor harus berhati-hati dalam mengonfirmasi piutang dagang dan menjalankan metode yang menggunakan prosedur alternatif. Yang ketiga adalah mengevaluasi hasil, yaitu yang kita lakukan adalah menggeneralisasi sampel ke populasi, yaitu ada 4 tahap perhitungan batas-batas keyakinan. Yang pertama ada menghitung titik estimasi untuk total salah saji, yaitu di mana titik estimasi suatu ekstrapolasi langsung dari salah saji dalam sampel ke salah saji dalam populasi. Yang kedua, menghitung estimasi standar deviasi populasi, yaitu pengukuran statistik dari variabilitas nilai masing-masing bagian populasi. Yang ketiga, menghitung interval ketepatan, yaitu interval ketepatan yang dihitung harus berasosiasi dan ARIA. Yang keempat, menghitung batas keyakinan, yaitu dengan menggabungkan titik estimasi total salah saji dan interval ketepatan. Di sini terdapat rumus dari 4 tahap perhitungan batas-batas keyakinan tersebut.
Selanjutnya adalah menganalisis salah saji, yaitu menentukan penyebab setiap salah saji untuk menentukan perlunya dilakukan modifikasi terhadap model resiko. Yang ketiga itu adalah menetapkan keberterimaan dari populasi untuk menentukan apakah suatu populasi diterima. Oleh karenanya auditor dapat menerima kesimpulan bahwa populasi tidak salah saji secara material. Selanjutnya, apa yang dilakukan jika hipotesis ditolak? Ketika satu atau dua batas keyakinan berada di luar batas salah saji yang dapat diterima, maka populasi tersebut tidak bisa diterima. Auditor harus melakukan hal sama dengan yang kita bicarakan dalam pengambilan sampel non-statistik, kecuali bahwa estimasi yang lebih baik untuk salah saji telah dilakukan. Playboy on this bitch, but he ain't playing.